Kita bacakan dulu dari Rangga Rifai. Mohon izin bertanya, sekuat apakah seharusnya kita apabila usaha kita sedang down dan malah minus? What should supposed to do to bangkit? Gimana caranya bangkit gitu loh Pak? Kalau kita lagi down atau usahanya lagi sepi gitu. Tips-tips apa sih? Iya. Monggo direspon Pak. Iya betul, apalagi saat-saat COVID ini ya, begitu Iya. banyak sekali usaha yang lagi down. Ya, jadi sekuat apa ya kita harus sangat kuat ya. Nah, saya teringat banget ini nasihat salah satu guru saya ya. Beliau mengatakan gini, stres itu karena kita banyak mikir tapi sedikit zikir itu. Oh, Itu kuat hari ini. stres itu karena kita terlalu banyak mikir dan sedikit zikir. Ya, pada saat kondisi begitu banyak masalah, apalagi ketika kita sudah merasa give up, sudah merasa menyerah ya, karena kita sudah melakukan ini tidak berhasil, uang sudah habis, besok mau makan apa lagi sudah tidak ada di tangan kita, itu kan posisi titik terendah. Tapi ternyata itu posisi terbaik kita untuk benar-benar mengibah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pada posisi benar-benar jatuh dan ada lagi rumput yang bahkan bisa kita pegang untuk menyelamatkan diri kita sama Allah dan mintanya pasti dengan sepenuh jiwa. Tidak mungkin hanya di lisan saja kalau kita sudah pada kondisi seperti itu. Ya, sampai ada satu nasihat itu dulu Ustadz Yusuf Mansur tuh sering nyampaikan gini, kalau punya masalah yang berat seperti itu nggak usah pikirin masalahnya, pikirin aja bagaimana cara Anda mendekat sama Allah, pikirin saja bagaimana mendapatkan pertolongan Allah. Masalahnya nggak usah dipikirin dhisik, gletak non dhisik gitu. Karena kalau mikirin masalah juga nggak ketemu itu solusinya. Solusinya itu akan hadir ketika Allah ngasih pencerahan. Nah, kadang kita akan sampai pada posisi seperti itu. Yang saya rasakan dulu adalah sampai di posisi itu di rekening orang-orang yang minta investasinya kembali sudah setiap hari ngasih WA, kapan kita sampai buka WA nggak berani, ngangkat telepon nggak berani itu. Itu dan anjurannya menurut saya benar-benar membantu. Saat itu ya karena tidak ada jalan lain kan, ya usaha alhamdulillah tetap jalan, tapi uangnya kan nggak bisa langsung dapat besar dan kemudian langsung mengembalikan. Ya, yang bisa dilakukan gledak non DC, ndak usah hiraukan. Ya kalau nelpon ya diangkat kemudian sampaikan aja uangnya lagi nggak ada, tapi saya janji pasti akan kembalikan. Tapi uangnya lagi nggak ada ini. Sambil pikirin terus bagaimana mendekat sama Allah. Pikirin terus doa terbaik kita seperti apa. Pikirin terus bagaimana kita bisa meneteskan air mata setiap kita sujud. Ya, saya waktu itu malah pelariannya baca buku-bukunya Ustadz Yusuf Mansur itu, menyempurnakan amalan-amalan apa lagi yang harus saya lakukan biar benar-benar Allah datang. Masalahnya digeledak noni. Ya itu akhirnya kemudian lebih ringan. Ya, enggak stres lagi karena zikirnya mulai banyak, mikirnya mulai mikir masalahnya mulai dipersedikit gitu ya. Tapi jernih gitu ya rasanya di pikiran itu gitu ya Pak ya. Betul sekali, dan itu yang nanti akan mendatangkan insight, mendatangkan ide, dan idenya kita meyakini betul idenya dari Allah nih. Atau kemudian Allah ngasih keajaiban, tiba-tiba ya kita waktu itu nyari mitra investor untuk membuka satu outlet, dan itu kesana kemari nggak dapat, malah ada orang tiba-tiba datang, nggak pakai dibujuk-bujuk langsung ngasih uang cash.
gitu ya. Nah, ini luar Nggak biasa. nggak pakai presentasi dulu. Kalau normalnya kan kita apa namanya Presentasi. datangi atau kita ajak, kita undang ke seminar kita sampaikan proposal kerjasama kita seperti apa. Habis itu Iya. ngelobi ya. Nah itu enggak, itu banyak sekali investor yang datang dengan cara seperti itu. Datang tiba-tiba ngubungi, nggak pakai dirayu-rayu, langsung buka no mas atau thread. Wah, itu. Ini kekuatan itu dari ikhtiar langit ya itu Pak kan ya. betul, itu kan nggak mungkin kalau pakai ilmu bisnis saja nggak ketemu itu. Ilmu bisnisnya ya promo, marketing, hadir seminar, buat slide seminar yang bagus, apa namanya penawaran yang bagus, ilmu bisnisnya kan gitu. Tapi orang datang sendiri itu nggak pakai ilmu bisnis, nggak pakai ngerayu, nggak pakai apa namanya nyodorkan proposal, sudah percaya bongkoan itu ya. Langsung nitipkan uangnya, dan itu pasti akan dialami ketika Allah sudah mendatangkan pertolongan. Itu ada saja cara Allah untuk menolong kita, itu pasti ada saja. Allah menolong kita. Minimal yang nagih-nagih menjadi lebut nagihnya. Awalnya tiap hari jadi seminggu sekali itu. Kalau nggak seminggu sekali jadi sebulan sekali itu ya. Gitu, Kalau kita iya. nggak minta sama Allah, mungkin tiap hari tagihin tambah pusing gitu ya. Ya minimalnya itu. Yang tidak kalah penting Jadi keyakinan kita ya Pak Muklis. Keyakinan kita ya, bahwa betul. Allah itu nanti pasti akan mempermudah jalan kita gitu kalau kita sudah minta gitu. Ya betul. Ya itu memang itu ilmunya dari situ. Kita harus ma'rifatullah. Kita harus benar-benar mengenal Allah ya. Kalau kita mengenal Allah, Allah itu kuasa melakukan apapun. Kalau Allah mau menolong hambanya, nggak ada orang yang bisa menahan pertolongannya. Kalau Allah lagi menahan pertolongannya, nggak ada orang yang bisa menolong kita. Lalu kemudian kita meyakini Allah itu maha pemurah. Murah banget Allah itu. Jauh lebih murah orang yang kita kenal, sangat murah. Orang yang murah itu misalnya kita mintain hutang, nggak pakai tanya-tanya, langsung kita dipinjemin. Itu kita anggap orangnya pemurah. Allah itu jauh pemurah dari orang-orang seperti itu. Nggak ada orang yang lebih pemurah dari Allah. Murah banget Allah itu. Dimintain apapun diberi. Ya, kemudian Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita mengenal Allah itu maha pemurah, Allah itu mengabulkan doa, Allah itu tahu yang terbaik buat diri kita, jauh lebih baik dibanding pengetahuan kita terhadap kebutuhan kita, maka kita mintanya sama Allah itu akan lebih kuat lagi dan akan lebih sabar ketika pertolongan kita menganggap pertolongan Allah belum hadir, itu hati lebih tenang karena kita tahu Allah tahu yang terbaik buat diri kita. Mungkin memang Allah lagi membiarkan kita seperti ini agar istighfar yang kita lantunkan lebih berenergi, lebih meresapi. Kita mungkin Allah mungkin pengen melihat air mata kita yang keluar itu lebih banyak lagi, penyesalannya lebih besar. Mungkin ada dosa-dosa yang belum kita sadari dan Allah pengen kita menyadari dosa itu yang kita belum minta taubat sama Allah. Ya, sampai semuanya bersih, baru kemudian Allah tahu saat yang tepat mendatangkan pertolongan. Ya, menurut saya sekuat itulah, sekuat kita benar-benar mendekat sama Allah. Saya tahu ini tidak mudah ya, karena saya merasakan sendiri, saya ketemu juga beberapa orang yang mengalami masalah yang sama. Apalagi ketika merasa sudah doa 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sudah doa kok tidak datang pertolongan Allah. Saya merasa bisa menyadari, tapi tetaplah meminta sama Allah. Ada satu kejadian Mbak Citra yang itu menginspirasi saya. Satu kejadian ini lepas dari 2012 ya, tahun-tahun berikutnya. Namanya pengusaha itu pasti setiap tahun mengalami tantangan lah, enggak mungkin enggak mengalami tantangan. Ya, saya ada lagi dapat tantangan ya. Tantangan yang menurut saya waktu itu berat, yang membuat saya insomnia juga, enggak bisa tidur. Saya punya masalah bisnis yang akhirnya harus berhubungan dengan pihak yang berwajib, harus berhubungan dengan kepolisian ya, sempat di BAP, di Polda. Itu enggak bisa tidur. Itu saya benar-benar dapat insight gitu gini. Semua nikmat yang Allah yang ada di hadapan kita, kalau lagi dapat masalah itu, nikmat itu seperti enggak ada rasanya. Ya, waktu itu saya terujinya bukan nikmat harta ada banyak, makanan mau makan enak bisa,
Ya, istri selalu nemani. Tapi kalau dapat masalah kayak gitu, makan itu enggak bisa enak. Tidur Ya di kasur kerasa, yang sabar. betul, tidur di kasur empuk pun enggak bisa enak. Karena membayangin wah nanti di penjara dan lain sebagainya lah, ditakut-takutin sama pihak yang berwajib itu seperti itu. Cemas gitu ya, Pak. Perasaan Akhirnya panik. kemudian betul, akhirnya saya dapat insight lagi ya. Insight itu yang membuat hati saya langsung plong. Plongnya itu benar-benar plong itu sampai saya benar-benar tercerahkan banget. Bisa menikmati makan lagi. Padahal masalah belum selesai. Masalah masih ada. Apa itu? Tapi tercerahkan. Tercerahkannya gini itu. Ada orang yang kayaknya nasibnya seperti saya tapi lebih gawat ya. Waktu itu di pengajian Ustadz Yusuf Mansur juga live di TV. Saya menyaksikan di TV. Orang itu tanya sama Ustadz Yusuf Mansur, tanyanya gini, Ustadz saya ini sudah melakukan apapun yang Ustadz suruh. Saya sudah sholat malam, saya sudah sholat duha, saya sudah sholat tepat waktu, saya sudah mendekat sama Allah, saya sudah kasih harta terbaik saya. Tapi kok enggak datang-datang pertolongan Allah. Ini Ustadz, kalau sampai hari ini saya enggak bisa menyelesaikan masalah saya, ya waktu itu masalah beliau hutang, saya bukan masalah hutang. Itu besok itu pasti saya akan ditangkap polisi. Pasti saya karena saya sudah pernah dilaporkan, kemudian ditahan karena saya berjanji bisa ngelunasi tanggal sekian. Ternyata besok ini saya belum dapat keajaiban. Besok kalau saya tidak ngelunasi ini udah pasti saya dibawa lagi ke kantor polisi dan pasti ditahan. Orang itu bilang kayak gitu sama Ustadz Yusuf Mansur. Ya, saya waktu itu merasakan, nah ini orang yang ada di kasus saya ini, saya merasa kayaknya sholat malam saya bahkan lebih khusyuk ya, karena tidak bisa tidur lagi itu ya. Sempurna 11 rakaat itu, bahkan diawali 2 rakaat di awal melakukan sholat tahajud. Tapi kok kayaknya masalahnya belum selesai, lebih dari 1 bulan itu seperti ini terus kondisinya itu. Nah, itu jawaban Ustadz Yusuf Mansur itu membuat saya benar-benar plong. Hati yang awalnya sempit itu jadi leganya bukan main. Jawabannya gini, dengan sangat santainya beliau bilang gini, Pak, tetaplah meminta sama Allah, tetaplah mengibah sama Allah, tetaplah mendekat sama Allah. Terus bagaimana kalau Allah belum mendatangkan pertolongan dan besok masuk penjara? Beliau bilang gini, ya enggak apa-apa Pak. Masuk penjara kan enggak ada masalah dengan masuk penjara. Apa masalahnya masuk penjara? Mungkin memang Allah sedang menakdirkan kita untuk masuk penjara. Ya. Biar menghapus dosa kita mungkin, atau biar kita bisa punya waktu lebih banyak untuk hafalin Quran dan lain sebagainya. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur cerita, saya bisa merubah hidup saya Pak, itu karena penjara. Akhirnya dia cerita pada saat dia di penjara, keajaiban sedekah pertama dia yang beliau ceritakan di Miracle of Giving itu kan di penjara, sedekah sama semut ya. Waktu itu beliau nggak ada makanan ya, makanan di penjara waktu itu basi atau gimana, pokoknya nggak bisa dimakan, keluarga nggak datang, keluarga nggak ada yang mau datang, dia waktu itu hanya punya roti. Akhirnya kemudian ada rotinya dimakan semut. Kalau sebelumnya itu rotinya diambil, semutnya diusir, kali ini enggak. Dibiarin aja. Kali ini dipotong rotinya, kemudian dibiarin, disedekain untuk semut. Sambil beliau berdoa ya, sedekah untuk semutnya, sambil berdoa. Akhirnya setelah itu kemudian datang sipir penjara ngasih masakan Padang yang fresh, yang lagi hangat. Beliau cerita seperti itu. Itu pengalaman pertama beliau. Akhirnya kemudian dapat insight tentang sedekah itu. Beliau cerita dengan sangat santainya. Terus kenapa kalau masuk penjara? Kan tidak masalah kalau masuk penjara. Emang apa buruknya masuk penjara? Itu jawab gitu dengan enteng. Itu saya dengar itu langsung dada saya itu langsung terbuka lebar. Saya selama ini hati saya sempit karena selalu membayangkan yang buruk-buruk di penjara. Ya, saya orangnya melankolis. Melankolis kan suka mendramatisir kondisi, suka mendramatisir keadaan yang belum terjadi, dibayangkan sedramatisir mungkin. Wah, anak saya banyak, nanti gimana kalau saya masuk penjara? Istri saya ya cemas duluan. Setelah dapat itu langsung hati itu dan memang sudah takdirnya Allah. Terus
apa masalahnya itu? Banyak ulama-ulama yang bisa menuntaskan tafsir Qur'annya melalui penjara. Itu yang membuat saya dadanya pelong, langsung saya bisa berjalan tegak, menikmati apapun dan tidak takut lagi. Dulunya kalau dapat telepon panggilan dari sana itu takutnya bukan main. Sekarang enggak, saya jawab langsung. Udah Mau santai aja. ditakut-takut apa enggak apa-apa itu, ya santai aja. Saya merasa sudah melakukan yang terbaik. Kalau apa yang saya lakukan yang terbaik membuat saya masuk penjara, ya enggak apa-apa, Pak. Saya siap. Sampai akhirnya Pak polisinya yang speechless. Loh, enggak apa-apa Thomas, karena sebelumnya benar-benar saya ketakutan banget ya kali ini. Dan Iya, alhamdulillah kemudian masalah selesai. iya, itu kunci itu. Yang penting kan kita menghadapi segala sesuatu itu melihat positifnya gitu mungkin ya Pak. Kalau kita nggak ada ikhtiar Betul. lain, kita nggak bisa begitu ya. Betul sekali ya. Salah satu bentuk pertolongan Allah itu kan Allah tolong lapangkan hati kita meskipun masalahnya masih ada. Allah lapangkan hati kita itu sudah sesuatu banget itu. Sehingga melihat masalah menjadi sangat kecil atau melihatnya dari sisi positif. Saya punya teman, Mbak. Teman saya ini saya merasakan betul itu ya. Ini teman ngaji, hampir tiap minggu saya ketemu sama beliau. Akhirnya beliau waktu itu saya sempat iri sama beliau ya. Karena saya melihat hidupnya itu mudah banget. Dia membangun bisnis itu langsung bisa bisnis besar. Saya kan ngerintis dari kecil ya. Beliau itu employee karyawan, tapi di perusahaan asing. Ya, 2 minggu pergi, 2 minggu datang ke rumah pertambangan lah. Nah, teman saya ini waktu itu dia cerita dia barusan bangun usaha. Usahanya nilainya miliaran. Ya. Usaha besar itu orang ini dari employee bangun usaha enggak dari kecil langsung dari besar itu. Dan usahanya dia cerita pokoknya enak banget ya, kerja sama perusahaan. Dia bagian kalau nggak salah bangun sebuah tower itu ya di daerah luar Jawa sana. Setiap bulan dia akan dapat uang sekian ratus juta untuk sewa tower yang dia bangun itu. Ya modalnya sekitar 1,5 miliar untuk bangun itu, tapi tiap bulan dia akan dapat uang saya lupa angkanya lah, katakanlah ratusan juta yang kalau di total dalam waktu 2 tahun itu kembalinya hampir 3 kali lipat dari modal yang ditanam. Sampai akhirnya ternyata usahanya itu hancur ya. Jadi vendornya itu lari atau gimana, pokoknya padahal dia sudah keluar modal besar itu miliaran. Yang itu modal itu dia ambil dari bank, pinjam dari bank dengan mengagungkan rumah yang barusan dibangunnya. Ya, waktu dia dapat masalah itu saya merasakan betul kondisinya itu. Wajahnya murung, tertunduk, mikirin itu rumah yang barusan dibangun itu akhirnya akan hilang, mobil disitain semua. Tapi kemudian beberapa waktu berikutnya datang pengajian tuh wajahnya sudah cerah banget gitu. Sudah senyum, cerah itu. Iya, saya tanya gimana? Masalahmu udah selesai? Dia bilang belum selesai. Kamu kelihatan cerah banget ya. Dia kemudian cerita itu cerahnya itu ya itu tadi Allah lapangkan hatinya itu. Akhirnya dia dapat insight-nya itu ini teguran dari Allah, saya enggak boleh kena dosa riba lama-lama ini. Saya membangun usaha itu dengan dosa riba. Nah, kayaknya Allah enggak ridho. Akhirnya kemudian datang masalah ini, ya Allah bukakan ilham nih di hati saya ini. Saya benar-benar menyadari ini karena teguran Allah. Akhirnya dapat ini. Nah, terus gimana? Hutang rumah disita gimana? Ya enggak apa-apa, mungkin memang saya harus mulai dari awal lagi. Allah enggak ridho sama harta saya itu mungkin. Sehingga mungkin saya akan ngulang mungkin saya akan memang lagi diminta untuk ngulang dari awal lagi. Itu ngomong dengan itu sudah tanpa beban. Sebelumnya cerita itu bebannya kelihatan berat, itu kelihatan santai. Sampai beliau cerita itu gini. Dia cerita dulu itu ditelepon sama pihak bank kan, dia ancam akan disita, dilelang dan lain sebagainya. Dulu itu ketakutan banget, nyari pinjaman sana kemari nggak dapat. Saat sudah dapat pencerahan itu ditelepon sama bank, ditakut-takutin, Pak kalau besok nggak dibayar Pak, ini sudah peringatan kedua, peringatan ketiga rumahnya terpaksa kami sita.
Beliau malah bilang ke pihak yang nelpon itu, Mas kayaknya hampir pasti saya nggak bisa bayar. Sampai kalau mau Sita sita aja. rumah saya, sita-sita aja. Kapan mau disita?